Pelajaran Sekolah Sahabat, Rabu 1 Oktober 2025. Pelajaran pertama di triwulan yang keempat. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita untuk hari ini adalah Jadilah Kuat. Bacalah Yosua 1 ayat 7 sampai 9. Mengapa Tuhan perlu menekankan dua kali kepada Yosua bahwa ia harus kuat dan berani? Yosua 1 ayat 7 sampai 9. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tugas yang ada di hadapan Yosua tampaknya melibatkan tantangan yang luar biasa. Tembok kota-kota di Kanaan tampak tidak dapat ditembus dan penduduk negeri itu terlatih untuk berperang. Sebaliknya, bangsa Israel, pengembara sederhana, bahkan tidak memiliki mesin perang yang paling primitif sekalipun untuk menghadapi tembok-tembok yang dibentengi. Sejarah mencatat bahwa bahkan Mesir, negara adidaya pada masa itu, tidak mampu berpijak dengan kokoh di Kanaan. Namun, panggilan untuk menjadi kuat dan berani di sini tidak hanya berkaitan dengan semangat tempur atau strategi perang. Keberanian dan kekuatan diperlukan untuk tetap setia kepada Taurat dan petunjuk khususnya yang mendasari perjanjian Israel dengan Yahweh. Bacalah Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Meskipun saat ini kita tidak diharuskan untuk berpartisipasi dalam pertempuran militer, bagaimanakah kita dapat menerapkan kata-kata penghiburan yang diberikan kepada Yosua dalam pergumulan rohani kita sehari-hari? Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saat ini, dalam memenuhi misi yang dipercayakan Kristus kepada mereka, umat Kristen menghadapi tantangan yang serupa dengan tantangan Yosua, yaitu mereka harus berperang melawan kecenderungan dosa mereka sendiri, melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan kuasa kejahatan. Seperti Yosua, mereka juga memiliki janji penyertaan Kristus yang pasti. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Sebagaimana penyertaan Tuhan cukup untuk mengusir ketakutan Yosua, demikian juga seharusnya cukup untuk membuang keraguan dan kecemasan kita saat ini. Tantangan bagi kita adalah agar mengenal Tuhan dengan baik sehingga kita dapat mempercayai Dia dan janji-janjinya kepada kita. Itulah sebabnya lebih dari apapun kita membutuhkan hubungan pribadi dengannya. Pertanyaan krusial bagi kita saat ini tidak berbeda dengan pertanyaan yang dihadapi Yosua.
Bagaimanakah kita dapat tetap setia pada apa yang dikatakan firman Allah, bahkan ketika hal itu tidak populer atau tidak nyaman untuk dilakukan? Demikianlah bacaan pelajaran sekolah Sabat Rabu 1 Oktober 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.